Halo, selamat siang anak-anak. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang peristiwa gerhana matahari. Di sini nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu gerhana matahari dan juga jenis-jenis dari gerhana matahari. Sebelum saya melanjutkan materi kita, saya ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian menyaksikan peristiwa gerhana matahari? Oh iya, ada yang sudah, ada juga yang belum. Jadi peristiwa gerhana matahari itu termasuk peristiwa yang langka karena tidak terjadi setiap hari. Namun, walaupun tidak terjadi setiap saat, hal itu bisa diprediksi oleh para ilmuwan zaman sekarang. Sehingga kita bisa menyaksikan gerhana matahari kapan itu akan terjadi. Sebelum saya lanjutkan tentang membahas mengenai gerhana matahari, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah kita mempelajari pelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menggambarkan susunan matahari, bumi, dan bulan pada saat terjadi peristiwa gerhana matahari. Yang kedua, kalian juga mampu membandingkan ketiga jenis gerhana matahari. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan mengapa para ilmuwan mempelajari tentang gerhana matahari. Baik, kita mulai tentang pengertian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan bergerak antara matahari dan bumi, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari dan menimbulkan bayangan di bumi. Nah, kalian bisa amati gambar di sini. Ini ada matahari, di tengah-tengah sini ada bulan, dan ini bumi kita. Di sini ada umbra dan penumbra. Ini adalah penumbra, bayangan yang menjadi lebih besar saat mencapai bumi. Baik, saya lanjutkan. Jenis dari gerhana matahari itu ada apa saja? Yang pertama ada gerhana matahari total. Peristiwa ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga bulan sepenuhnya menghalangi matahari. Pada saat peristiwa ini terjadi, tapi matahari benar-benar tidak tampak dari bumi karena tertutupi oleh bulan. Berikutnya ada gerhana matahari sebagian. Peristiwa ini terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar atau tidak pada satu garis lurus, tapi ada sebagian yang menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Sehingga sebagian dari matahari itu masih bisa terlihat dari bumi. Ini adalah gerhana matahari sebagian. Dan yang terakhir adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bayangan bulan tidak mampu menutupi keseluruhan dari matahari. Sehingga ada di pinggir-pinggirnya itu seperti sebuah cincin. Sehingga dinamakan gerhana matahari cincin. Baik gerhana matahari total, sebagian ataupun cincin, kalian tidak boleh menyaksikan dengan secara langsung. Karena itu bisa berakibat fatal pada mata kita. Jadi kalau ingin menyaksikan gerhana matahari, kalian harus menggunakan alat bantu, kacamata atau menggunakan teleskop. Selanjutnya, mengapa para ilmuwan mempelajari tentang gerhana matahari? Para ilmuwan menggunakan gerhana matahari untuk mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama mengenai korona matahari, dan yang kedua untuk mengukur diameter matahari secara akurat dari waktu ke waktu. Kalian tahu sendiri bahwa matahari merupakan salah satu bintang yang terdiri dari kumpulan gas yang sangat panas sehingga tidak bisa diukur secara langsung. Sehingga para ilmuwan hanya bisa memperkirakan ukuran dari matahari.
Sebelum kita akhiri, saya ingin mengulas kembali atau kita berefleksi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah mengenai gerhana matahari. Itu terjadi ketika bulan menghalangi cahaya dari matahari. Dan yang kedua, mengenai jenis-jenis dari gerhana matahari. Jenis-jenis gerhana matahari itu ada 3. Yang pertama, gerhana matahari total. Kedua, sebagian. Dan yang ketiga, cincin. Oke, demikian presentasi atau pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang.